بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سورة الإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الناس. Tadi sedikit kita singgung kenapa surat ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Kiranya ada dua sebab. Kenapa surat ini dinamakan dengan Suratul Ikhlas? Yang pertama, surat ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas karena surat ini berbicara tentang ikhlas. Tentang keikhlasan, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, surat ini dinamakan dengan Al-Ikhlas karena surat ini murni membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa suratul Ikhlas ini dari namanya Al-Ikhlas, ya, itu berasal dari kata apa? Akhlasa yukhlisu, ya. Akhlasa syai', ya. Mengikhlaskan sesuatu itu artinya membersihkannya atau memurnikannya. Ya, dinamakan demikian ya, karena di dalam surat ini berisi pembahasan tentang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, barang siapa yang mengimani surat yang agung ini, surat Al-Ikhlas, maka insya Allah dia termasuk orang yang ikhlas kepada Allah. Barang siapa yang mengimani surat yang agung ini, suratul Ikhlas, maka dia termasuk orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena memang terkandung di dalamnya atau surat ini ya, menunjukkan akan ketiga macam ikhlas. Di sana ada tauhid, ada ketiga macam tauhid. Ya. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat. Ya. Walihada summiyat suratul Ikhlas. Ya. Ini dari segi apa? Penamaan. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Ya, ini merupakan penamaan yang indah. Ya. Kalau kita mengilmuinya, ya, kita betul-betul mempelajarinya, maka ini mengandung sesuatu yang sangat agung, sangat besar, sangat mulia. Ya. Karena memang surat ini dikatakan pula sebagai surat Al-Ikhlas, ya, di mana Al-Ikhlas itu berarti apa? Memurnikan. Ya, karena memang surat ini tadi apa? Murni membicarakan Allah, tentang Allah, dan Allah hanya mengkhususkan dirinya, ya,
dan tidak membicarakan tentang hukum ataupun yang lainnya dalam surat ini. Dan sekali lagi, dari semua keterangan ini tidak ada kontradiksi, ya. Tidak ada yang saling bertentangan, justru semuanya saling menguatkan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadluha, keutamaan surat Al-Ikhlas. Surat ini tentu memiliki banyak sekali keutamaan. Ya. Surat Al-Ikhlas memiliki banyak keutamaan, di antaranya surat ini berisikan sifat Allah Azza wa Jalla, di mana orang yang mencintainya maka dia akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ma warada fi fadli qiraatiha wa fadli hubbiha wa hubbi qiraatiha. Ya. Orang yang, ya, jadi antara keutamaan membaca surat Al-Ikhlas ini, ya, kalau diiringi dengan kecintaan kepadanya, kecintaan terhadap surat Al-Ikhlas, dan mencintai bacaannya, maka ada, ya, sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan fi sariyatin. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengutus seorang laki-laki untuk memimpin sariyah, jadi sekelompok pasukan, ya, apa, infanteri, ya, apa. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, dan orang tersebut ketika mengimami salat biasa membaca ya, apa namanya, biasa membaca di dalam salat jamaah mereka itu fayakhtimu biqul huwallahu ahad, ya, menutupnya dengan qul huwallahu ahad. Menutup salatnya dengan apa? Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka kembali, ya, mereka menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertanyalah, tanyailah ia, kenapa ia melakukan hal itu? Fasa'aluh, lalu, ya, para sahabat pun bertanya kepadanya. Faqala, maka orang yang diutus sebagai pemimpin sekelompok pasukan tadi mengatakan apa? Menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena surat ini merupakan sifat ar-Rahman, ya, ar-Rahman, Allah yang maha pemurah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku suka membacanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama. Kemudian ma warada fi annaha ta'dilu thuluth al-Quran. Keutamaan yang kedua,
bahwa surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Innaha ta'dilu thuluthal Quran. Bahwasanya surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan berapa? Sepertiganya Al-Quran. An Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Beliau bersabda, ayajizu ahadukum, ya, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thuluthal Qur'an. Apakah salah seorang di antara kalian mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Ya. Jadi, qalu wa kaifa yaqra'u thuluthal Quran? Para sahabat bertanya, bagaimana seseorang itu dapat membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad, ta'dilu thulutsal Qur'an." Qul huwallahu, sepertiganya Al-Quran. Apa maknanya? Apa makna Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Ini kita harus mengilmuinya. Jangan hanya sekedar kalau surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran, saya tak baca 3 kali khatam, berarti sudah khatam Al-Qurannya, begitu. Nah, ini tidak ilmiah, ya. Qul huwai 3 kali khatam Al-Quran. Jadi, gitu kan? Ya. Maksudnya orang biasanya begitu, tapi itu tidak apa? Apa makna Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Maknanya adalah bahwa kandungan Al-Quran itu kan ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah hukum-hukum. Bagian kedua adalah al-wa'd wal wa'id, janji dan ancaman. Dan bagian ketiga atau sepertiga akhirnya apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan surat ini semuanya berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Makanya dia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Itu maknanya. Ya. Jadi Al-Quran itu kalau dibagi 3, ya, maka isi kandungan Al-Quran itu ada 3 bagian Al-Quran itu. Sepertiga bagian pertama itu apa? Isinya hukum-hukum. Sepertiga yang kedua isinya apa tadi? Janji dan ancaman. Dan sepertiga akhirnya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu yang dimaksud dengan ya, ini ya, sepertiga terakhir ini. Ya. Jadi maknanya apa? Bahwa kandungan ya, di dalam surat Al-Ikhlas ini berisi sepertiga Al-Quran. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Dan memang dikatakan dalam beberapa hadis, ya, tidak hanya satu hadis itu tadi saja, ya, bahwa sepertiga Al-Quran itu surat Al-Ikhlas.
Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita nanti sudah membahas ya isi kandungan surat Al-Ikhlas ini, ya tentu harapannya kita akan semakin mengenal Allah Azza wa Jalla, yang kemudian dengannya kita akan mencintainya. Dengan mengenalnya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Mari kita niatkan ya dengan mempelajari surat Al-Ikhlas. Jangan hanya dilihat dari pendeknya surat itu. Jangan hanya dilihat dari ya jumlah ayatnya yang sedikit. Tapi kita harus betul-betul mengenal surat Al-Ikhlas ini sebagai surat yang agung di dalam Al-Quran, surat yang memiliki keutamaan yang besar. Makanya begitu pantas ya surat ini senantiasa dibaca bersama dengan surat Muawwidzatain di pagi dan petang. Ya. Dan dibaca pula bersama dengan surat Muawwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas ketika hendak tidur. Dan surat ini merupakan surat yang agung, yang kita pantas mengagungkannya karena memang di dalamnya terdapat Ismullahil A'zam, terdapat nama Allah yang paling agung, yang kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadihi." Ya. Ya. Jadi ma jaa anna fiha ismullahil a'zam. Ya. Dari Sulaiman Ibn Buraidah dari ayahnya radhiyallahu an, bahwasanya ia masuk ke masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tiba-tiba ada seseorang salat dan berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalam doanya dia mengucapkan doa ini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan bahwasannya aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali hanya Engkau. Al-Ahadus Samad, ya, yang Maha Esa, ya, yang segala sesuatu bergantung kepadanya, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maka Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, laqad sa'alahu bismihil a'zam, orang itu telah berdoa memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang apabila ia diminta dengan namanya yang paling agung tadi, pasti akan diberi. Ya. Yang apabila
Allah diminta dengan nama tersebut, pasti Allah akan beri. Wa idza du'iya bihi ajab. Dan apabila Allah diseru dengan namanya yang paling agung tersebut, pasti akan diijabah, direspon. Pasti akan dijawab seruannya. Biasa. Ya. Dan ini termasuk doa yang jami', ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi doanya isinya itu. Jadi ini juga salah satu di antara bentuk, ya, kecerdasan orang yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pingin doanya diijabah, pingin permintaan permohonannya dikabulkan, maka sebelum dia memohon, meminta, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, ya, bisa mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang yang kata Nabi SAW, berdoa dengan namanya yang paling, Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung. Coba gimana? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Ini doa yang mungkin, ya, ringan. Ucapan yang mungkin ini sebagiannya sudah kita hafal karena bagian dari surat Al-Ikhlas tadi, ya. Ya. Luar biasa sekali, ya, keutamaannya. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada sababun nuzul, ya, sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini. Kalau tadi sudah pengenalannya, sekarang kita masuk kepada asbabun nuzulnya. Sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Jadi turunnya surat Al-Ikhlas ini disebutkan, ya, itu adalah pertanyaan orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik atau orang Yahudi, ya, yang menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan, ya, di dalam hadis an Ubay bin Ka'ab anna al-musyrikin qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa? Unsub lana rabbak, atau sif lana rabbak, ya, sebutkanlah nasab Rabbmu kepada kami, atau sifatilah, ya, Rabbmu kepada kami. Jadi seperti apa gitu, ya, kriteria. Nabi SAW ditanya seperti itu, ya. Sebutkanlah kriteria Tuhan. Maka turunlah, ya, fa anzalallahu azza wa jalla qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masih ingat, ya? Jadi kalau dalam sebuah hadis
sebagaimana kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Ya. Itu dari Ubay bin Ka'ab. Ada juga hadis lainnya dari Jabir bin Abdullah dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di mana di dalam riwayat Ibnu Abbas yang mana beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, ja'atil yahud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah ya orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara mereka ada Ka'ab bin Al-Ashraf wa Huyay bin Al-Akhtab, ya, wa Huyay bin Al-Akhtab, yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sif lana rabbak alladhi ba'athaka fa, ya, alladhi ba'athaka, sifatilah kepada kami, atau ya sebutkanlah, tunjukkanlah ya sifat kriteria Rabb yang telah mengutusmu. Fa anzalallahu ta'ala, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid fayakhruju minhu syai' wa lam yulad fayakhruju min syai'. Ya. Sekali lagi, kalau kita lihat hadisnya, maka ini juga menunjukkan bahwa surat Al-Ikhlas ini termasuk surat apa? Makkiyah. Dan bahkan termasuk surat yang awal-awal pertama kali turun di kota Makkah. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama dari surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Di situ ada kata-kata qul. Ini maksudnya adalah perintah untuk menyatakan dengan lisan dan juga menyatakan dengan hati. Artinya katakanlah, ucapkanlah ya dengan lisan dan juga hati, ya, yaitu dengan meyakininya. Dan pesan ini, perintah ini, khitabnya ditujukan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Huwallahu ahad. Huwa ini adalah dhamir, dhamirus sya'n, ya. Ini merupakan kata ganti, ya. Huwa itu artinya apa? Dia, ya. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, ya. Huwa, dialah, Allahu, Allah, ya. Allah ini adalah lafzul jalalah. Jadi Allah ini adalah khabar dari mubtada huwa, ya. Atau huwa khabarul mubtada. Dan ahad itu adalah khabar thani, sehingga nanti Allahus samad itu jumlah mustaqillah, ya, kalimat tersendiri. Jadi Allahu ahad itu artinya, kata Syekh Al-Utsaimin, Allah yang Maha Esa, ya. Maknanya bahwa Allah itu apa? Mutawahhidun bijalalihi wa 'azamatihi. Allah itu esa di dalam keagungan dan kebesarannya, ya. Laisa lahu mathil, tidak ada yang serupa dengannya. Wa laisa lahu syarik, dan tidak ada sekutu baginya.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Ya. Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi huwa itu dhamirus sya'n mubtada, khabarnya adalah Allahu ahad. Di dalam ayat ini ada lafzul jalalah. Ya. Apa itu? Allah. Ya. Ada lafzul jalalah. Apa yang dimaksud dengan lafzul jalalah? Lafaz Allah. Nah, kalau kita katakan Allah, lafaz Allah, ya, kalau kita katakan Allah, apa maknanya? Ya, lafzul jalalah Allah. Ya. Kita katakan Allah, itu maknanya adalah al-ma'luh, al-ma'bud bihaqqin, adalah yang disembah dan diibadahi, ya. Ya. Dengan hak. Ya. Mahabbatan wa ta'zima, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi zat yang diibadahi dengan hak, dengan sebenarnya, secara disertai dengan rasa cinta dan pengagungan, dan disertai pula dengan kehinaan dan ketundukan, dan disertai pula dengan rasa takut dan pengharapan. Itulah makna lafzul jalalah Allah. Ya. Jadi kalau kita katakan ya Allah, ya, kata-kata Allah itu maknanya apa? Ya. Zat yang kita ibadahi dengan benar. Ya. Peribadatan yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan, yang disertai dengan rasa kehinaan dan ketundukan, yang disertai dengan rasa takut dan pengharapan. Itulah lafzul jalalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Di sini Allah tidak mengatakan qul huwallahul ahad. Ya. Jadi tidak dengan menggunakan alif lam al-ahad gitu ya. Allah tidak mengatakan al-ahad, tapi apa? Ahad dalam bentuk apa? Nakirah. Ya. Karena memang tidak ada ya sesuatu yang dinamakan ahad. Tidak ada seorang pun yang dia ahad, ya, sendiri, esa, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang esa. Ya. Tidak ada yang benar-benar sendiri kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na ahad ay al-wahid. Ya, dan makna ahadun, ya, yang Maha Esa itu al-wahid, yang tunggal, tidak ada duanya. Al-ahad fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya. Yang Esa di dalam zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Makanya di akhir surat, ya, di ayat berikutnya di akhir surat Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di awal surat, di ayat yang pertama Allah berfirman qul huwallahu ahad. Di akhir surat, ya, ayat terakhir Allah berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita katakan demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, ahad yakni huwal wahidul ahad alladzi la nadhira lahu wala wazira wala nadida wala syabiha wala adila. Ya. Yakni dialah yang tunggal, ya, yang esa, yang satu, yang esa, yang tidak ada tandingannya, tidak membutuhkan, ya, makhluknya, tidak ada yang mirip dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya. Wala yutlaqu hadzal lafdhu ala ahadin fil itsbati illa ala Allah. Dan lafaz ini seorang pun, ya, dalam rangka menetapkan fil itsbat, ya, di dalam penetapan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena hanya Allah lah yang pantas, ya, untuk disematkan, ya, kata ahad. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang asal kata ahad itu wahdun, ya. Jadi ini disebutkan pula di dalam Jami' al-Ahkamil Quran dan juga Adwaul Bayan. Jadi memang asal kata ahad itu adalah wahdun. Jadi sebelumnya diawali dengan huruf waw, kemudian diganti dengan hamzah. Ya, asalnya wahdun menjadi apa? Ahadun. Al-wahid al-witr, kata Imam Al-Qurtubi. Al-wahid al-witr, yani al-wahidul witr, yang artinya apa? Maha Esa. Ya, alladzi la syabiha lahu wala nadhira wala sahibata wala walada wala syarika. Yang tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak memiliki istri ataupun anak, dan tidak ada sekutu baginya. Itulah makna ahad. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sebagaimana dikatakan oleh al-muallif di sini Syekh Utsaimin, ya, bahwa Allahu ahad ialah Allah yang Maha Esa. Maknanya bahwa Allah itu esa dalam keagungan dan kebesarannya, tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada sekutu baginya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pelajaran apa yang bisa kita petik? Faedah dari pengenalan surat Al-Ikhlas ini dan tafsir dari ayat yang pertama. Pertama, tentu Rasulullah SAW itu sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala titahkan, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Jadi di sini kita dapat memahami bahwa Rasulullah SAW muballighun anillah. Jadi hanya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Apa buktinya? Buktinya dari surat Al-Ikhlas ini ada kata-kata qul. Qul, katakanlah. Ini sekali lagi menjadi dalil yang sangat kuat, bantahan yang telak bagi yang mengira atau mengklaim bahwa Rasulullah SAW itu yang menciptakan Al-Quran, yang bikin Al-Quran ini Rasulullah. Karena nggak mungkin. Kalau itu bikinan Rasulullah, ngapain ada kata qul? Jadi kata-kata qul ini sebagai sanggahan, bantahan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mengklaim bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi SAW. Kalau ini buatan Nabi SAW, Al-Quran ini adalah buatan Nabi SAW, maka tidak mungkin ada kata-kata qul semacam ini. Ada kata perintah untuk mengatakan, mengucapkan. Dan ini sekaligus sebagai bantahan bagi orang-orang yang ghulu, yang mereka meninggikan Rasulullah SAW sampai kepada maqam rububiyah. Dengan kata-kata qul ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang hamba yang tidak dapat disembah, bahwa beliau SAW adalah seorang nabi dan rasul yang tidak pantas untuk didustai. Itu yang pertama. Yang kedua, itsbatul ibadah lillahi ta'ala wahdah duna siwa. Dengan ayat yang pertama ini ditetapkan bahwa ibadah itu semata-mata hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Karena tadi lafzul jalalah Allah itu maknanya adalah al-ma'luh al-ma'bud bihaqqin mahabbatan wa ta'zima. Ada ucapan lafzul jalalah, ada pelafalan Allah, itu sudah menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang berhak disembah, dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Jadi qul huwallahu ahad ini menunjukkan penetapan ibadah itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sekaligus itsbatul wahdaniyah lillahi azza wa jalla, penetapan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-wahidul ahad fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dan bahwasanya Allah itu satu esa, baik itu di dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan semua perbuatannya. Qul huwallahu ahad. Bahkan bal kullu hadhihi surah dalilun ala itsbati tauhidil asma'i was sifati lahu azza wa jalla. Seluruh surat ini, seluruh isi surat ini menjadi dalil akan penetapan tauhid al-asma was sifat. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian apa yang bisa kita sementara ambil pelajaran dari surat Al-Ikhlas ini di pertemuan perdana. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, diberikan kesehatan, afiat,
ya, serta kesempatan dan waktu luang bagi kita untuk terus mengkaji ya Al-Qur'an Al-Karim, ya, surat-suratnya yang begitu agung seperti surat Al-Ikhlas ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada malam hari ini dan semakin mengenalkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.